Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Chandra Prawira dari Teknik Industri Angkatan 2024 dengan NIM 333240084. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait modul ANOVA di mana di sini saya memiliki soal yaitu adalah PT Valiant Part Indonesia merupakan perusahaan manufaktur suku cadang otomotif yang menggunakan tiga jenis material dalam produksi komponen rem. Perusahaan ingin mengetahui apakah jenis material berpengaruh terhadap kekuatan tekan komponen dalam satuan MPa, lalu hasil pengujian kekuatan tekan ditunjukkan pada tabel berikut. Di sini terdapat tabel informasinya. Lalu dengan menggunakan ANOVA satu arah pada taraf signifikansi 5%. Tentukan apakah terdapat perbedaan rata-rata kekuatan tekan berdasarkan jenis material. Nah, pertama-tama kita harus mendefinisikan hipotesisnya terlebih dahulu, yang dimana kita memiliki dua, yaitu adalah H0-nya adalah mu 1 sama dengan mu 2 sama dengan mu 3, di mana tiap mu-nya ini adalah mewakilkan dari si eh, jenis material ini, di mana ada baja karbon, ada aluminium alloy, lalu ada stainless steel. Terus Hanol itu menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata kekuatan tekan komponen berdasarkan jenis material yang digunakan. Dan selanjutnya di sini adalah H1-nya di mana itu setidaknya ada satu rata-rata yang berbeda. Lalu selanjutnya di sini eh, H1 itu menyatakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata kekuatan tekan komponen berdasarkan jenis material yang digunakan. Nah, kalau misalkan kita udah mendefinisikan hipotesisnya, kita bisa langsung ke software yang untuk menyelesaikannya. Itu kita menggunakan RStudio. Di sini saya sudah membuat sintaksnya, tapi saya akan menjelaskannya satu persatu. Oke. Yang pertama, kita perlu menginstal package yang terlebih dahulu, di mana di sini itu ada install package read Excel untuk membaca file Excel yang kita simpan pada folder yang sama untuk si RStudio ini, karena nantinya RStudio ini akan membaca file Excel yang ada pada folder kita. Terus selanjutnya di sini kita akan menginstal package car atau companion to applied regression. Nah, di sini tuh nanti fungsinya untuk menentukan kayak nilai asumsi dari si ANOVA-nya itu. Terus selanjutnya di sini kita akan mengaktifkan package-nya itu di mana itu ada library Red Excel dan library car-nya yang tadi. Nah, kalau udah kita bisa langsung running aja. Oke, di sini tuh kita udah berhasil nge-running dari si Red Excel-nya dan car-nya itu. Nah, selanjutnya kita perlu menginput data Excel untuk soal yang pertama, yang dimana tadi soal satu kita bisa menggunakan fungsi dari Red Excel SX untuk file Excel yang udah kita namain sebagai tugas mingguan modul 4 pada sheet 1. Karena saya menyimpan informasi tabel informasi tadi itu pada si satu sehingga kita menggunakan fungsi ini. Nah, selanjutnya kita memastikan variabel faktor dan dependen di mana sini kita ada jenis material dan kekuatan tekan. Untuk jenis material kita menggunakan S faktor karena kan tadi jenis material itu bersifatnya tuh kayak kayak kategori atau jenis gitu kan. Makanya kita menggunakannya adalah S faktor. Sedangkan kekuatan tekan karena dia ini variabel dependen, dia ini kan bersifat angka atau data kuantitatif, makanya kita menggunakan as numerik. Nah, selanjutnya, kalau udah kita bisa langsung running. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji kehomogenitas dari sebuah variansnya ini, di mana nantinya jika
p-value-nya itu dikatakan lebih besar dari 0,05, maka variance itu dikatakan homogen dan berarti memenuhi untuk uji ANOVA. Di sini kita menggunakan uji homogenitasnya itu menggunakan Lipton test, di mana Lipton testnya itu ada kekuatan tekan dan jenis material. Kita bisa langsung running. Nah, di sini udah didapat bahwa nilai untuk p-value-nya itu sebesar 0,5512, yang dimana 0,5512 itu lebih besar dari nilai 0,05. Dan ini menyatakan bahwa H0 itu ditolak atau berarti itu gagal ditolak yang berarti itu diterima. Nah, selanjutnya karena dia itu lebih besar dari 0,05, kita bisa melanjutkan untuk uji ANOVA-nya. Setelah itu, sebelum ke ujian ANOVA, kita perlu melakukan uji normalitas terlebih dahulu, di mana kita menggunakan Shapiro-Wilk. Nantinya, jika p-value itu lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Lalu untuk menguji normalitas ini, kita menggunakan Shapiro test untuk kekuatan tekannya. Running. Nah, di sini dilihat bahwa nilai kekuatan tekanan itu memiliki p-value sebesar 0,01179, yang berarti nilai ini itu lebih besar dari 0,05. Nah, berarti dikatakan bahwa datanya itu berdistribusi normal dan ini kita jadinya masih bisa untuk melakukan penyusunan model ANOVA atau melakukan ujian ANOVA nantinya. Karena kita udah melakukan uji homogenitas dan uji normalitas, maka selanjutnya kita dapat menyusun model ANOVA satu arahnya. Karena tadi kan di soalnya kita diperlukan untuk menggunakan model ANOVA satu arah. Nah, di sini kita langsung aja menggunakan fungsi model dari LM-nya itu adalah kekuatan tekan dari jenis material, lalu ANOVA model. Lalu kita running aja. Dan jadi di sini bahwa nilai F-value-nya itu adalah 1674,8, sedangkan untuk nilai P-value-nya itu adalah 2,069 dikali 10 pangkat negatif 15, yang dimana nilai P-value-nya ini dikatakan lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kekuatan tekan terhadap jenis material. Mungkin itu untuk soal nomor satu. Oke, selanjutnya di sini terdapat soal nomor dua, di mana PT Osik Manufacturing memproduksi komponen kampas rem kendaraan, lalu perusahaan menggunakan beberapa jenis material kampas rem dan menerapkan variasi tekanan pengepresan. Manajemen ingin mengetahui apakah jenis material, tekanan pengepresan, serta interaksi keduanya berpengaruh terhadap nilai kekerasan kampas rem. Lalu di sini terdapat tabel informasinya. Dengan menggunakan analisis analisis ANOVA dua arah pada tingkat signifikansi 5%, tentukan bagaimanakah kesimpulan mengenai efek utama dan interaksi antar variabel. Nah, seperti soal pertama, di sini kita perlu mendefinisikan hipotesisnya terlebih dahulu. Di mana untuk yang pertama itu ada efek utama dari jenis materialnya. Dan di mana kita memiliki H0 dan H1, di mana H0-nya itu tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari jenis material terhadap nilai kekerasan kampas rem. Terdapat pengaruh yang signifikan dari jenis material untuk H1-nya, terdapat pengaruh yang signifikan dari jenis material terhadap nilai kekerasan kampas rem. Dan untuk dan untuk yang kedua adalah efek utama tekanan pengepresan, di mana untuk H0-nya itu tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari tekanan pengepresan terhadap nilai kekerasan kampas rem. Lalu untuk H1-nya adalah terdapat pengaruh yang signifikan dari tekanan pengepresan terhadap nilai kekerasan kampas rem. Dan untuk yang ketiga, di sini ada interaksi jenis material dan tekanan pengepresan. Yang dimana H0-nya itu adalah tidak terdapat interaksi yang signifikan antara jenis material dan tekanan pengepresan terhadap nilai kekerasan kampas rem. Untuk H1-nya adalah terdapat interaksi yang signifikan antara jenis material dan tekanan pengepresan terhadap nilai kekerasan kampas rem. Nah, selanjutnya di sini kita langsung ke RStudio kembali. Untuk soal nomor 2, kita langsung aja menginput data Excel-nya karena kita masih menggunakan fungsi yang sama sebelumnya.
Di sini untuk soal nomor 2 itu ada di sheet 2 sehingga dari sheet 1 kita ubah jadi sheet 2 untuk fungsinya. Terus kalau misalkan kita udah menginput data Excel-nya, kita perlu mendefinisikan faktor dan variabel dependennya. Yang dimana di sini tuh ada dari nilai jenis yaitu definisi menggunakan S faktor, lalu ada tekanannya juga di sini menggunakan S faktor, lalu ada kekerasannya. Untuk soal nomor 2 itu adalah tadi kekerasan kapas rem. Nah, nanti kalau misalkan udah kita definisikan faktor dan variabel dependennya, kita perlu melakukan pengujian event test atau kehomogenan data, di mana nanti kalau misalkan nilainya itu udah lebih, nilai p-value-nya itu lebih dari 0,05, maka asumsi homogen itu dikatakan terpenuhi. Untuk pengujiannya kita menggunakan Leuven test, kekerasan, dan jenis tekanan dari data soal nomor 2. Nah, selanjutnya di sini kita uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk. Lalu jika p-value-nya itu lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Lalu untuk menguji hal tersebut kita menggunakan Shapiro test. Yang dimana untuk tadi itu soal 2-nya itu adalah kekerasan kampas rem. Kalau misalkan nanti uji normalitasnya itu dikatakan data berdistribusi normal juga, maka kita juga bisa langsung ke asumsi atau pengujian dari si ANOVA-nya sendiri, di mana kita nanti di akhir akan melakukan penyusunan model ANOVA untuk menggunakan fungsinya itu di sini adalah model sama dengan LM kekerasan dari jenis tekanan, data soal nomor 2 lalu kita ke ANOVA modelnya. Nah, kalau udah kita langsung running aja semuanya. Nah, hmm. Oke, di sini kan tadi kita ada pengujian Leuven test untuk menilai homogenan data. Nah, di sini dilihat bahwa nilai p-value-nya itu adalah satu, di mana nilai satu ini lebih besar dari 0,05. Makanya itu tuh dikatakan bahwa ragam datanya itu terpenuhi, sehingga kita bisa lanjut ke nilai ke pengujian ANOVA nantinya. Lalu di sini ada uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk, menggunakan Shapiro test. Lalu di sini untuk nilai p-value-nya adalah 0,169. Jadi kekerasan kampas rem itu datanya berdistribusi normal sehingga kita bisa melanjutkan ke pengujian ANOVA-nya. Terus di sini terdapat kesimpulan dari si ANOVA-nya di mana kita memiliki tiga hipotesis yang tadi kan di awal, dan di sini itu untuk nilai untuk tiap hipotesisnya memiliki nilai p-value yang berbeda. Nah, contohnya untuk uji hipotesis yang pertama, di mana nilai p-value-nya itu adalah 2,2 dikali 10 pangkat negatif 16, yang dimana itu nilainya ini lebih kecil dari 0,05, yang berarti hipotesisnya itu jadinya di sini itu adalah H0-nya itu ditolak dan H1-nya diterima, yaitu berarti adalah H1-nya terdapat pengaruh yang signifikan dari jenis material terhadap nilai kekerasan kampas rem. Nah, selanjutnya untuk yang tekanan itu kita memiliki nilai adalah 2,488 dikali 10 negatif 10 pangkat negatif 9, yang berarti ini menandakan bahwa nilainya itu lebih kecil dari 0,05. Maka di sini H0-nya itu ditolak dan H1-nya diterima, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari tekanan pengepresan terhadap nilai kekerasan kampas rem. Nah, selanjutnya untuk hipotesis yang ketiga, yaitu adalah jenis material dan tekanan pengepresan, di mana itu nilainya lebih besar dari nilai 0,05, yaitu di sini nilainya 0,85, dan berarti di sini untuk H0-nya itu diterima dan H1-nya itu ditolak, yang dimana tidak terdapat interaksi yang signifikan antara jenis material dan tekanan pengepresan terhadap nilai kekerasan kampas rem. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.